Sebelumnya saya izin buka kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan juga teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan mengenai gangguan genetik dan perkembangan. Untuk kelompok kami beranggotakan ada Kasyifa Satiranada, ada Firda Anissa Fatana, Dira Junarulisi, dan juga Zidnia Manasian. Sebelumnya saya slideshow. Ya, boleh dilanjut oleh Firda. Baik, untuk gangguan dan perkembangan itu yang pertama ada cerebral palsy. Nah, jadi cerebral palsy ini itu adalah suatu keadaan atau kerusakan jaringan otak yang kekal dan tidak progresif. Nah, dia ini terjadi pada waktu masih muda sejak dilahirkan dan berubah dan gerakan serta kelainan neurologis berupa kelumpuhan otis, gangguan salis dan cerebellum, dan juga kelainan mental. Ya, next. Nah, untuk epidemiologi dari cerebral palsy ini sendiri, jadi tahun 2001, United Cerebral Palsy Foundation memperkirakan bahwa 764.000 anak dan dewasa di United States didiagnosis karir cerebral palsy. Dengan kata lain, diperkirakan 8.000 bayi dan neonatus ditambah 1.200 hingga 1.500 anak prasekolah didiagnosis cerebral palsy tahunnya di United States. Nah, seperti diketahui bahwa insiden cerebral palsy di seluruh dunia itu adalah sekitar 2 sampai 2,5 tiap 1.000 kelahiran hidup. Jadi prevalensi kelahiran ini mengindikasikan jumlah dari kasus cerebral palsy per 1.000 neonatal hidup. Nah, untuk prevalensi dari cerebral palsy ini pada umur berikutnya itu bisa berbeda karena setelah beberapa anak cerebral palsy ini mengalami kematian dan waktu itu bisa menyebabkan dapat penetapan diagnosisnya gitu. Ya, untuk yang selanjutnya itu ada etiologi dari penyakit ini. Yang pertama itu heritensnya menyebabkan mungkin lesi otak perinatal sebagai komplikasi persalinan. Komplikasi selama kehamilan seperti episode anoksia, radiasi X-ray, intoxikasi maternal dapat mempengaruhi fetus yang kemungkinan menderita otak. Selanjutnya itu ada jaundice akibat masuknya bilirubin ke ganglia basal. Selanjutnya purulen meningitis. Meningitis purulen di mana pada periode perinatal biasanya akibat bakteri gram negatif. Yang selanjutnya expensive hydrocephalus. Tadi ada prenatal, perinatal, dan neurologis oleh cedera pada otak yang terjadi sebelum perkembangan otak sempurna. Karena perkembangan otak berlangsung selama 2 tahun, cerebral palsy dapat disebabkan oleh cedera otak yang terjadi selama periode prenatal, perinatal, dan postnatal. Patofisiologi cerebral palsy secara garis besar diduga melibatkan gangguan suplai oksigen pada fetus atau asfiksia otak. Hal ini menyebabkan kematian sel dan kehilangan prosel-sel sebagai respon terhadap sitokin, proinflamasi, stres oksidatif, dan pelepasan glutamat yang berlebihan. Kemudian memicu kaskade oksitoksin. Pada kebanyakan kasus, cerebral palsy melibatkan faktor lingkungan dan kerentanan genetik.
dan dapat sangat berat hingga menyebabkan cedera destruktif yang mampu diidentifikasi pada dan dapat sangat berat hingga menyebabkan cedera destruktif yang mampu diidentifikasi pada dan dapat sangat berat hingga menyebabkan cedera destruktif yang mampu diidentifikasi pada pemeriksaan pencitraan, misalnya MRI dan USG kepala. Kelainan umumnya ditemukan pada weight meter, pada infratem, serta di meter atau nukleik batang otak pada ether. Ya, selanjutnya di sini ada gejala pada cerebral palsy, yaitu pada anak atau bayi yang terkena cerebral palsy dapat timbul sejumlah gejala. Yang pertama itu kecenderungan menggunakan satu sisi tubuh, misalnya menyeret salah satu tungkai saat merangkak atau menggapai sesuatu hanya dengan satu tangan. Lalu terlambatnya perkembangan kemampuan gerak atau motorik, seperti lambatnya cara dia belajar merangkak atau belajar duduk gitu. Terus kesulitan melakukan gerakan yang tepat, misalnya saat mengambil suatu benda. Lalu gaya berjalan yang tidak normal, seperti berjinjit, menyilang seperti gunting, atau dengan tungkai terbuka lebar. Lalu otot kaku atau malah sangat lunglai. Terus ada tremor atau bisa disebut juga seperti gemetar gitu. Terus gerakan menggeliat yang tidak terkontrol atau atetosis. Lalu ada kurang merespon terhadap sentuhan atau rasa nyeri. Lalu masih mengompol walaupun usianya sudah lebih besar akibat tidak bisa menahan kencing atau air kecil gitu. Terus gangguan kecerdasan, lalu gangguan penglihatan atau pendengaran, gangguan berbicara atau disartria, lalu kesulitan dalam menelan atau disfagia, lalu terus-menerus mengeluarkan air liur atau ngiler, lalu ada kejang, dan juga keluhan yang terjadi ini dapat bersifat permanen dan menimbulkan kecacatan. Lalu penata laksanaannya ini itu membutuhkan peran multidisiplin dari dokter neurologi, ortopedi, psikiatri, dan fisioterapis. Peran fisioterapis adalah memperbaiki kontrol postural dan motorik, melatih kekuatan otot, memperbaiki range of motion atau ROM, mengurangi spastisitas dan kontraktur dari jaringan lunak, meningkatkan elastisitas otot dan sendi, meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, dan kemampuan koordinasi dengan melatih keseimbangan dan penggunaan alat bantu. Ya baik, selanjutnya di sini ada pencegahan. Untuk pencegahan cerebral palsy ini pada masa sebelum dan saat kehamilan itu tujuannya itu untuk menurunkan resiko bahwa cedera otak yang terjadi pada bayi. Nah, berikut ini adalah beberapa tips untuk kebiasaan sehat sebelum dan selama kehamilan. Yang pertama itu ada makan makanan bergizi, kemudian jangan merokok, juga hindari paparan zat yang berbahaya, dan juga kunjungi dokter secara teratur. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada Down syndrome. Sindrom Down atau Down syndrome ini merupakan kelainan genetik yang terjadi pada kromosom 21 pada berkas Q22 gen SLC5A3 yang dapat dikenal dengan melihat manifestasi klinis yang cukup khas. Jadi ciri-cirinya ini seperti tinggi badan yang relatif pendek, kemudian kepala mengecil, hidung yang datar menyerupai orang mongoloid, ya, sering juga dikenal dengan mongolisme. Ya, untuk yang selanjutnya itu epidemiologi dari penyakit Down syndrome ini. Berdasarkan estimasi World Health Organization atau WHO, terdapat satu kejadian sindrom Down per 1.000 kelahiran hingga satu kejadian per 1.100 kelahiran di dunia. Setiap tahunnya, sekitar 3.000 hingga 5.000 anak lahir dengan kondisi ini. WHO memperkirakan ada 8 juta penderita sindrom Down di seluruh dunia. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan pada 2010,
prevalensi sindrom sebesar 0,12%. Namun nilai ini meningkat menjadi 0,13% pada tahun 2013. Dengan kata lain, terdapat 0,13% anak usia 24 sampai dengan 59 bulan di Indonesia yang menderita sindrom Down ini. Next, etiologi. Ada trisomi 21 klasik. Trisomi 21 klasik merupakan bentuk kelainan yang paling sering ditemukan pada pasien Down syndrome. Terdapat 95%. Trisomi 21 klasik ini merupakan hasil dari non-disjunction meiotik kromosom 21 yang dapat terjadi pada saat pembentukan sel telur sebanyak 90% atau sperma 10%. Translokasi. Translokasi kromosom menghasilkan dua salinan normal kromosom 21 dan materi kromosom 21 yang melekat pada lengan kromosom lain. Pada misalnya kromosom 13, 14, 15, dan 22. Pasien Down syndrome tipe ini tetap memiliki 46 kromosom. Translokasi dapat terjadi secara de novo atau baru atau di salah satu orang tua, biasanya itu kebanyakan ibu dengan fenotip normal namun hanya memiliki 45 kromosom. Selanjutnya mosaik. Pada Down syndrome tipe ini, non-junction ini setelah proses pembuahan, sehingga trisomi 21 hanya terjadi pada beberapa sel tubuh saja. Gejala klinis dan gangguan medis yang timbul umumnya lebih ringan dibandingkan dengan dua tipe Down syndrome lainnya. Ya, lalu selanjutnya ada patofisiologinya dari Down syndrome, yaitu semua individu dengan sindrom Down atau Down syndrome memiliki 3 salinan kromosom 21. Sekitar 95% memiliki salinan kromosom 21 saja, sekitar 1% bersifat mosaik dengan beberapa sel normal. Sekitar 4% penderita Down syndrome mengalami translokasi pada kromosom 21. Kebanyakan translokasi yang mengakibatkan Down syndrome merupakan gabungan pada sentromer antara kromosom 13, 14, dan 15. Jika suatu translokasi berhasil diidentifikasi, pemeriksaan pada orang tua harus dilakukan untuk mengidentifikasi individu normal dengan resiko tinggi mendapatkan anak abnormal. Patofisiologi Down syndrome diawali dengan adanya kromosom tambahan pada kromosom autosomal 21. Kromosom ekstra tersebut dapat muncul akibat kegagalan pemisahan kromosom saat proses gametogenesis atau non-disjunction, akibat translokasi ataupun mosaik. Pada kasus yang sangat langka, trisomi 21 dapat timbul akibat isokromosom, yakni kondisi di mana terjadi duplikasi pada salah satu lengan kromosom 21 bersamaan dengan delesi lengan kromosom tersebut. Ekstra kromosom pada kromosom 21 menyebabkan kelainan ekspresi gen dengan manifestasi yang bervariasi pada beberapa sistem organ dan menimbulkan variasi fenotip pada pasien Down syndrome. Lalu gejalanya, ini penderita dengan tanda khas sangat mudah dikenali dengan adanya penampilan fisik yang menonjol berupa bentuk kepala yang relatif kecil dari normalnya gitu, dengan bagian anteroposterior kepala mendatar. Pada bagian wajah biasanya tampak sela hidung yang datar, mulut yang lebih kecil, dan lidah yang menonjol. Seringkali mata menjadi sipit dengan sudut bagian tengah membentuk lipatan. Lalu tanda klinis pada bagian tubuh lainnya berupa tangan yang pendek, termasuk ruas jari-jarinya, serta jarak antara pertama dan kedua, baik pada tangan maupun kaki melebar. Jadi biasanya kalau penderita Down syndrome itu seperti yang biasa teman-teman ketahui juga ya, untuk penderita Down syndrome itu kan biasanya fisiknya itu relatif sama semuanya, dan mudah dikenal juga. Nah, ini termasuk dalam gejala Down syndrome juga, teman-teman.
Ya baik, selanjutnya ini ada penata laksanaannya. Untuk saat ini, sampai saat ini belum ditemukan metode pengobatan yang paling efektif untuk mengatasi kelainan ini. Nah, pada tahap perkembangannya, penderita Down syndrome ini juga dapat mengalami kemunduran di sistem penglihatan, pendengaran, maupun kemampuan fisiknya, mengingat tonus otot-ototnya itu yang lemah. Nah, dengan demikian, penderita itu harus mendapatkan dukungan maupun informasi yang cukup serta kemudahan dalam menggunakan sarana atau fasilitas yang sesuai berkaitan dengan kemunduran perkembangan baik fisik maupun mentalnya. Namun di sini bisa dilakukan pembedahan ya. Pembedahan ini hanya dilakukan pada penderita untuk mengoreksi adanya defek pada jantung, mengingat sebagian besar penderita ini lebih cepat meninggal dunia akibat adanya kelainan pada jantung tersebut. Nah, dengan adanya leukemia akut juga menyebabkan penderita ini semakin rentan terkena infeksi, sehingga penderita ini memerlukan monitoring serta pemberian terapi pencegah infeksi yang kuat. Ya. Nah, lalu di sini ada pencegahan ya, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit ini. Yang pertama itu ada hamil di usia yang tepat, kemudian kita melakukan pemeriksaan kromosom, lalu kita melakukan screening dan tes diagnostik, juga kita melakukan natal, lalu melakukan pemeriksaan kehamilan rutin, kemudian olahraga yang teratur, konsumsi asam folat, dan juga kita hindari stres. Selanjutnya itu ada penyakit spina bifida. Penyakit merupakan kondisi akibat terganggunya pembentukan tabung saraf selama bayi masih di dalam kandungan. Kondisi itulah yang mempengaruhi tulang belakang. Kondisi itulah yang mempengaruhi tulang belakang dan biasanya terlihat saat lahir. Ini adalah jenis cacat tabung atau neural tube defect. Spina bifida dapat menyebabkan cacat fisik dan intelektual yang berkisar dari ringan hingga parah. Next. Epidemiologi. Faktor risiko genetik dan lingkungan terus dipelajari untuk membantu mengidentifikasi kerentanan dan menerapkan metode pencegahan di masa depan. Spina bifida merupakan gangguan kromosom yang terjadi di Amerika Serikat dengan angka prevalensi sebesar 30 per 100.000 kelahiran hidup. Angka prevalensi ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka prevalensi spina bifida di Eropa. Ya, lalu selanjutnya ada etiologi. Spina bifida bersifat multifaktorial. Artinya, multifaktorial itu apa? Yaitu terjadinya penyakit ini disebabkan oleh interaksi berbagai faktor, terutama genetik, maternal, dan lingkungan. Penelitian pada hewan menunjukkan sebanyak lebih dari 200 gen berperan dalam penutupan tuba neural. Berbagai gen tersebut memiliki berbagai fungsi, antara lain meregulasi sitoskeletal, proliferasi sel, menjaga integritas epitel, berperan dalam pembentukan protein, tak enzim yang penting dalam proses neurogenesis. Mutasi akan menyebabkan malformasi dan defek tuba neural, yang salah satunya bermanifestasi sebagai spina bifida. Lalu patofisiologinya, sistem saraf berkembang dari piringan sel di sepanjang punggung embrio. Dalam satu bulan pertama kehamilan, ujung-ujung piringan ini melengkung, menutup, dan membentuk tabung saraf. Seiring waktu, tabung saraf ini akan berkembang menjadi otak dan sistem saraf di tulang belakang. Patofisiologi spina bifida berhubungan dengan kegagalan plat tuba untuk menyatu dan menutup. Oleh karena itu, perlu untuk memahami embriogenesis dari plat neural. Ya, selanjutnya di sini ada gejala. Jadi tanda dari spina bifida occulta itu adalah terlihat sejumput rambut di punggung bayi baru lahir, atau ada lekukan atau lesung kecil di punggung bawah bayi baru lahir. Ini berbeda dengan spina bifida occulta. Kemunculan meningokel dan miele meningokel ditandai dengan adanya
kantung yang mencuat di punggung bayi. Nah, pada meningokel, kantung ini memiliki lapisan kulit tipis. Namun, pada myemoningokel, kantung ini bisa muncul tanpa lapisan kulit sehingga cairan dan serabut saraf di dalamnya itu dapat langsung terlihat. Nah, selain adanya kantung di punggung bayi, penderita myelomeningokel ini juga dapat mengalami sejumlah gejala seperti tidak dapat menggerakkan tungkainya sama sekali, kemudian bentuk kaki, pinggul, atau tulang belakang yang tidak normal, juga mengalami kejang dan juga mengalami gangguan berkemih. Lalu di sini ada penata laksanaannya. Jadi tujuan utama dari fisioterapi pada semua tahap kehidupan individu ini mencakup yang pertama itu adalah pengembangan keterampilan fisik yang mengarahkan anak pada kemandiriannya. Kemudian yang kedua pencapaian mobilitas mandiri, baik itu berjalan atau di kursi roda. Yang ketiga, pencegahan perkembangan deformitas, yaitu perubahan struktur dan juga bentuk. Nah, untuk penata laksanaan yaitu ada operasi pasca lahir. Ini dengan penutupan lesi spina bifida dilakukan untuk melindungi sumsum tulang dan saraf serta mencegah terjadinya meningitis. Kemudian ada operasi fetus. Operasi ini dilakukan saat prenatal memiliki resiko seperti kelahiran prematur, kemudian dehiscence uterus, ketuban pecah dini, dan peningkatan resiko kematian fetus maupun neonatus. Kemudian ada penata laksanaan komorbid. Ini penanganan komorbid penderita terdiri dari tata laksana komorbid neurologis, urologi, muskuloskeletal, dan juga dermatologi. Ya, untuk yang selanjutnya, pencegahan dari penyakit ini. Nah, langkah utama untuk menghindari terjadinya spina bifida adalah mencukupi kebutuhan asam folat, terutama ketika berencana hamil dan selama kehamilan. Dosis asam folat yang disarankan adalah sebanyak 400 mikrogram per hari. Selain itu, lakukan juga sejumlah langkah pencegahan di bawah ini. Yang pertama, melakukan pemeriksaan rutin ke dokter saat merencanakan kehamilan dan saat masa kehamilan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bila didiagnosis menderita diabetes atau obesitas. Yang ketiga, hindari kegiatan yang membuat tubuh terlalu panas selama hamil, seperti berendam di air panas dan melakukan sauna. Ya, sebelumnya sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Oh ya, sebelumnya saya izin stop share terlebih dahulu ya. Oke, gimana? Dari yang lain ada pertanyaan? Untuk CV, Down syndrome sama spina bifida. Ya, interupsi, Bu. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Prapangesi Safiranjani. Izin bertanya, Bu, kepada kelompok dan Ibu, itu kenapa ya kalau orang yang kena Down syndrome itu mukanya mirip-mirip begitu, Bu? Terima kasih. Ya, terima Ya, kasih. mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Mungkin ditampung dulu, Ibu. Ya, gimana? Yang lain ada pertanyaan lagi? Interupsi, Bu. Ya. Zaid. Izin bertanya. Tadi dijelaskan salah satu cara mencegah Down syndrome dan yang terakhir spina bifida kan buat ibu hamil konsumsi asam folat. Lalu konsumsi asam folat ini jika berlebih dimaksudkan buat mencegah penyakit itu, apakah bakal semakin bagus atau justru ada efek sampingnya ya buat ibu hamil dan janinnya itu? Terima kasih Ibu dan kelompok. Ya, terima kasih juga Zaid. Gimana? Ada lagi pertanyaan lain? Interupsi, Bu. Ya. Mohon izin bertanya kepada kelompok dan Ibu. Saya bertanya mengapa pada penderita Down syndrome itu bentuk kepalanya relatif kecil dan tangannya dia menjadi pendek. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Indah. Ya, mungkin 3 pertanyaan dulu ya, Ibu, yang ditampung. Ya.
Ya, bisa langsung jawab aja dulu di mana dari kelompok kalian. Ya, Kira-kira gimana jawabannya? iya, saya izin menjawab pertanyaan dari Prapang ya, Ibu. Mm-mm. Ya, sebelumnya kan pertanyaan Prapang itu tadi kenapa semisal orang-orang yang terkena Down syndrome itu rupanya itu sama gitu ya, Prapang. Nah, jadi kalau menurut kelompok kami, semisal ada yang salah, maaf ya Ibu. Jadi kalau menurut kelompok kami, karena biasanya itu ada perbedaan dalam kromosomnya. Nah, kenapa ada perbedaan kromosom itu? Biasanya kalau pada orang normal itu, pada saat lahir, itu kan kromosomnya ada 46. Biasanya 23 kromosom dari ibunya, 23 kromosom dari ayahnya gitu. Nah, tapi untuk penderita Down syndrome ini, itu kromosomnya itu, dia tuh ekstra kromosom atau ekstra kromosom ke-21. Biasanya disebut juga trisomi 21. Nah, itu yang mengakibatkan kenapa yang penderita Down syndrome ini memiliki rupa yang sama dan beda juga sama orang-orang yang normalnya gitu. Terus biasanya jumlah kromosom ini nggak hanya mempengaruhi fisik juga Prapang, tapi dia bisa juga mempengaruhi kayak apa ya, kesehatannya gitu. Jadi kalau misalnya orang yang terkena Down syndrome ini, semisal ada masalah kesehatan, itu resikonya lebih tinggi dibandingkan anak yang normal. Gitu. Ya. Apakah terjawab, Prapang? Iya, Nadira. Makasih jawabannya. Terjawab. Ya, terima kasih kembali. Iya, untuk yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Zaid. Pertanyaannya itu adalah jika ibu hamil mengonsumsi asam folat berlebih dengan maksud mencegah spina bifida, apakah bahaya buat ibu dan janinnya? Izin menjawab ya Zaid dan Ibu. Menurut kami untuk konsumsi asam folat itu harus sesuai dengan kadarnya. Tadi sudah dibilang kalau ibu hamil disarankan untuk mengkonsumsi asam folat sebanyak 400 mikrogram. Biasanya ibu hamil bisa dapat mengkonsumsi asam folat misalnya dari bayam, brokoli, hati ayam, kacang. Semisal kekurangan asam folat itu dapat berisiko anemia, juga prematur pada janin, bisa juga kekurangan berat badan lahirnya, dan cacat bawaan seperti bifida. Dan jika berlebihan mengkonsumsi asam folat pun bisa berisiko bagi ibu, yaitu bisa mual, kehilangan nafsu makan, perubahan mood, alergi seperti gatal-gatal, dan resiko pada janin yaitu bisa mengalami autisme. Jadi menurut kami sebaiknya ibu hamil mengkonsumsi asam folat ini sesuai kadar yang sudah ditentukan saja. Seperti yang kita diketahui, sesuatu yang berlebihan pastinya tidak baik. Ini juga berlaku kepada konsumsi asam folat ini. Terima kasih. Ya, Ya, mungkin terima kasih. Zaid izin menambahkan dari Zidni juga ya. Jadi buat kadar asam folat itu kalau dari yang kita baca itu dari beberapa jurnal, kalau misalnya buat ibu hamil itu biasanya ukurannya itu 600 mikrogram. Nah, tapi untuk wanita yang tidak hamil itu 400 mikrogram. Nah, buat seimbang asam folat itu bisa juga dengan makanan tadi yang seperti disebut sama Zidni kayak bayam, kacang, terus gandum, kayak gitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kelompok. Ya, baik. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan ini.
Ya, izin menjawab. Jadi pertanyaannya itu adalah mengapa pada penderita Down syndrome bentuk kepala itu relatif kecil dan juga tangan yang pendek. Nah, jadi sebenarnya jawaban ini sama seperti yang tadi Nadira udah jawab untuk keprapang, di mana dia itu ada ekstra kromosom yang dialami oleh penderita Down syndrome itu sendiri. Nah, tapi di sini saya mau menambahkan, jadi untuk bayi itu penderita Down syndrome ini mereka lahir itu mempunyai tonus otot yang lemah gitu. Jadi yang dimaksud tonus otot itu itu adalah kontraksi otot yang dipertahankan oleh otot itu sendiri. Nah, jika tonus ini tidak normal, maka bisa berakibat kram atau spasme otot. Nah, tonus otot yang lemah ini itu dia mengakibatkan kesulitan minum susu pada bayi gitu, dan juga menyebabkan berat badan bayinya itu rendah, sehingga terjadi karakteristik fisik seperti kepala yang kecil, mata sipit, tangan dan jari kaki yang pendek, perawakan pendek, dan lain-lain. Nah, jadi itulah yang menyebabkan mengapa penderita Down syndrome itu bentuk kepalanya itu relatif kecil dan juga tangannya yang pendek. Seperti itu, Indah. Apakah terjawab? Iya, makasih Firda atas jawabannya sudah terjawab. Oke, baik Kak. Tadi jawaban dari kelompok ini sudah cukup mewakili ya. Jadi ya, kayak misalnya pertanyaan Prapang sama Indah ya sama bisa dijawab dengan memang kelainan kromosom ya. Kalau kromosom itu kan gunanya untuk sebagai karakteristik antar manusia gitu. Kalau misalkan memang kromosom ini kalau Down syndrome ini meletaknya di kromosom 21. Nah, itu kalau misalnya kromosom 21 ini istilahnya abnormal ya berarti dia tidak membentuk si bayi Down syndrome ini tidak membentuk wajah seperti orang tuanya. Jadi memang wajah pada umumnya yang karena kerusakan ya sama seperti itu gitu, kasar kayak gitu deh. Bisa dipahami ya Prapang sama Indah. Jadi tadi Firda juga udah jelasin ya, bentuknya seperti memang karena ada ototnya juga ada lemah, memang makanya sama. Jadi yang pengaruh sama kromosom 21 ya sama semua, makanya kalau misalkan kalian lihat pasien Down syndrome ya kalian lihat di jalan Down syndrome gitu, udah tahu, udah ciri khasnya udah jelas gitu ya. Jadi ya memang karena kelainan kromosom yang berfungsi untuk mencirikan orang-orang tiap-tiap manusia itu ya bermasalah ya. Jadi makanya sama semua biasanya. Ya untuk untuk Zaid ya asam folat ya memang ada ya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu. Kurang juga jangan. Kalau kurangnya udah kita ketahui, kalau kurang mungkin kemungkinan ya tadi ada CP, ada spina bifida, mungkin ada penyakit-penyakit lainnya. Kalau kelebihan pun juga sebenarnya nggak bagus. Ya untuk ibu hamil sendiri kelebihan asam folat juga, jadi dia bisa nanti mual, kehilangan nafsu makan, bisa jadi kembung, ada rasa pahit di mulutnya, jadi nanti malah berpengaruh terhadap metabolisme di tubuhnya, masalahnya dia jadi nggak nafsu makan, jadi anaknya jadi bermasalah. Nah untuk pada janinnya juga ada penelitian yang mengatakan kelebihan asam folat juga menyebabkan anak ini bisa mengarah ke penyakit gangguan spektrum kayak autis gitu. Ya walaupun nggak semua ya, jadi nggak semua penyakit autis ini disebabkan karena ibunya waktu hamil kelebihan asam folat, tapi ada yang berpendapat seperti itu, cuma belum dibuktikan, belum ada penelitian yang menjelaskan seperti itu. Jadi memang ya kalau misalkan sesuai dengan kadar yang diberikan sama dokter ya udah itu aja kayak gitu, jangan double. Makanya biasanya kalau misalnya kita ke rumah sakit ibu hamil itu penyakit oksigen ya biasanya satu aja. Kalau penyakit oksigen jangan mau coba-coba beda-beda dokternya tiap bulan, jangan kayak gitu. Jadi biar si dokter tahu obat apa yang didesepin ke kita gitu. Mungkin kalau misalnya ke bidan ya udah ke bidan aja, nggak usah ke dokter lagi. Nanti kan biasanya pasti ibu hamil kan diberi asam folat gitu, bentuknya apa susu apa pil gitu, itu macam-macam. Jadi kan kita sebagai orang awam mungkin nggak ngerti asam folat kan mungkin mereknya beda-beda ya, sama kayak buat pusing kan mereknya beda-beda, ada Panadol, ada Bordrex, ada
apa namanya insana lah apa, cuma kan kandungannya sama paracetamol kan, cuma namanya beda-beda. Nah kita juga nggak tahu kan si dokter A ngasih kita obat apa asam folat mereknya ini, nah terus kita mau coba ke dokter B minum asam folat mereknya ini, ya kita minum-minum aja nggak apa-apa lah, namanya obat diminum aja, biasanya kan ibu-ibu suka begitu tuh. Nah itu jangan gitu, mendingan seperti itu. Ya walaupun memang namanya penyakit ya, maksudnya ada juga yang ibu yang nggak mampu ke dokter terus nggak minum apa-apa ya anaknya sehat, ada juga yang seperti itu. Ada juga yang sudah mengikuti apa dosis dari dokter ya walau alam ya anaknya bermasalah, ya itu kan tetap kehendak Tuhan, cuma kita berusaha aja, kayak gitu aja sih. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi untuk ini? Interupsi Ya. Ibu dan kelompok ya. Mohon izin bertanya, sebelumnya perkenalkan saya Mila Amalia, izin bertanya kepada Ibu dan kelompok. Tadi kan dari pertanyaannya Zaid tentang asam folat, itu kan berarti makanan juga mempengaruhi kelainan ini. Nah, pertanyaan saya, apakah ada zat makanan yang justru justru lebih lebih meningkatkan resiko terjadinya sindrom ini, sindrom Down syndrome sama yang spina bifida tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mila. Mungkin pertanyaannya ditampung dulu ya Ibu. Ya, buat teman-teman apa ada yang ingin bertanya kembali? Iya, interupsi kelompok. Ya, boleh Salsa. Ya, mohon izin Ibu dan kelompok, izin perkenalkan nama saya Salsabila Putri, izin bertanya mengenai Down syndrome. Jika terjadi kehamilan pada ibu, apakah bisa Down syndrome ini dideteksi pada bayi, dan jika bisa, apa aja sih metode yang dapat dilakukan untuk mendeteksi atau mendiagnosis bayi selama kehamilan tersebut? Terima kasih. Terima kasih juga Salsa. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya kembali? Ya, interupsi. Jadi siapa dulu nih? Ya, interupsi kelompok dan Ibu, izin bertanya mengenai penyakit cerebral palsy. Itu biasanya terapi apa yang biasa fisioterapis lakukan pada cerebral palsy ini? Makasih. Ya, terima kasih kembali. Mungkin ditampung 3 pertanyaan dulu ya Ibu dan teman-teman. Ya, sebentar ya. Ya, mungkin saya izin menjawab pertanyaan Mila ya. Ya, tadi kan Mila itu pertanyaannya cara untuk mencegah kelainan Down syndrome dan spina bifida itu kan bisa mengonsumsi. Tetapi apakah ada zat makanan yang justru memicu timbulnya penyakit ini gitu, Down syndrome sama spina bifida? Jadi kalau menurut kelompok kami sebenarnya Down syndrome itu, tapi ada beberapa sumber juga yang mengatakan kalau Down syndrome ini tuh sebenarnya kelainan. Tapi dari yang saya baca itu ada yang bukan merupakan kelainan gitu Down syndrome ini.
Nah, terus Down syndrome itu juga bukan merupakan kelainan yang diakibatkan oleh makanan, tapi oleh faktor genetik gitu. Terus untuk memperbaiki kelainan Down syndrome ini, biasanya bisa mengonsumsi makanan yang mengandung zat gizi mikro dan juga zat gizi makro. Contohnya zat gizi mikro ini apa? Misalnya kayak karbohidrat, protein, asam amino, terus lemak. Terus kalau misalnya zat gizi makro itu misalnya ada vitamin sama mineral. Nah, itu untuk yang Down syndrome. Nah, untuk yang spina bifida ini kan penyakit bawaan ya yang terjadi di tulang belakang dan saraf tulang belakang juga. Terus yang mengakibatkan tulang belakang ini tidak sempurna gitu. Nah, bisa juga disebabinnya kayak dari keturunan, obesitas, konsumsi obat-obatan yang mengandung asam valproat. Nah, asam valproat ini biasanya itu obat yang dikonsumsi untuk penderita kejang akibat epilepsi gitu. Nah, bisa juga karena kekurangan asam folat. Itu kenapa bisa karena kekurangan asam folat, itu juga karena dapat berpengaruh pada pembentukan tabung saraf bayi seperti otak dan sumsum tulang belakang. Seperti itu, Mila. Apakah terjawab? Iya, terima kasih kelompok atas jawabannya. Ya, terima kasih kembali. Iya, untuk yang selanjutnya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Salsa. Pertanyaannya itu, jika terjadi kehamilan, apakah Down syndrome ini dapat dideteksi pada bayi, dan jika bisa, apa sajakah metode yang dapat dilakukan untuk mendeteksi atau mendiagnosis bayi selama kehamilan? Jawabannya itu adalah bisa. Down syndrome ini bisa dideteksi pada saat terjadi kehamilan. Berikut adalah metode-metode yang bisa digunakan. Untuk mendeteksinya, diagnosis Down syndrome sebelum lahir itu ditegakkan dengan cara yaitu tes screening dan tes diagnosis. Selanjutnya, pemeriksaan prenatal memperkirakan kemungkinan janin mengalami sindrom Down. Tes ini tidak dapat memberikan kepastian apakah janin tersebut menderita Down syndrome atau tidak. Namun, tes ini memberikan diagnosis pasti dengan akurasi hampir 100%. Terdapat tes screening pralahir yang sekarang tersedia, yaitu tes darah dan USG. Tes darah atau tes screening serum ini mengukur jumlah zat darah di dalam ibu hamil tadi. Bersama dengan usia wanita, ini digunakan untuk memperkirakan peluangnya memiliki anak dengan kelainan Down syndrome ini. Tes darah dilakukan bersamaan dengan sonogram terperinci memeriksa penanda atau karakteristik yang signifikan dengan Down syndrome. Screening prenatal sekarang dapat mendeteksi materi kromosom dari janin dan bersirkulasi dalam darah ibu. Itu jawaban dari kami. Sekiranya apakah bisa menjawab pertanyaan dari Salsa? Iya, bisa kelompok. Terima kasih. Terima kasih kembali, Salsa. Ya baik, selanjutnya di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Revi, yaitu terapi apa yang biasa dilakukan oleh fisioterapis pada cerebral palsy. Ya izin menjawab. Jadi untuk terapinya itu ada beberapa terapi. Yang pertama itu ada massage. Nah, massage ini itu dia ada beberapa macam. Ya, seperti yang pertama itu ada stroking. Stroking ini diharapkan anak cerebral palsy ini dia yang mengalami spastik akan merasa lebih rileks dan dalam jangka waktu tertentu tingkat spastisitasnya itu dapat berkurang. Kemudian teknik yang kedua itu ada Petrissage, yaitu penggunaan teknik massage
pada penyandang cerebral palsy jenis spastik untuk mengendorkan otot-otot yang mengalami kekakuan yang diakibatkan oleh spastisitas. Lalu yang kedua itu ada terapi neurodevelopment. Nah, terapi ini berfokus pada normalisasi otot hiperton atau hipoton. Nah, terapi ini digunakan untuk melatih keseimbangan dan juga gerakan anak. Nah, ada beberapa teknik untuk terapi neurodevelopment itu. Yang pertama itu ada inhibisi, yang kedua ada fasilitasi. Lalu ada terapi yang ketiga yaitu exercise therapy atau terapi latihan. Nah, jenis terapi latihan itu yang bisa diberikan kepada anak cerebral palsy itu yang pertama ada latihan fleksibilitas atau range of movement. Nah, ini terdiri dari latihan pasif dan juga latihan aktif dengan bantuan. Kemudian latihan yang kedua itu ada latihan mobilitas. Nah, latihan mobilitas ini juga sama, terdiri dari latihan pasif dan juga latihan aktif dengan bantuan. Jadi itu tadi adalah beberapa teknik terapi yang dilakukan oleh fisioterapis pada anak cerebral palsy. Apakah terjawab, Revi? Iya, Firda. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ya. Oke, tadi jawabannya udah cukup oke. Tadi untuk pertanyaan pertama makanan makanan yang berpotensi menyebabkan terjadinya itu ya penyakit Down syndrome sama spina bifida ya. Ya pokoknya intinya sebenarnya kan udah ada ya kalau misalnya untuk mencegah spina bifida dan Down syndrome itu asam folat. Pokoknya intinya selama gini, nggak hanya penyakit itu aja, kemudian CP pun selama kalian hamil setidaknya harus mengurangi makanan-makanan yang fast food, junk food, terus makanan beralkohol, yang berpengawet, indomie kurangi. Kalau pingin banget nggak apa-apa sekali, tapi jangan sering. Itu ngaruh soalnya. Terus makanan harus matang. Kalau suka makan telur setengah matang, jangan dulu, harus matang. Karena di telur yang matang kan bisa mengandung bakteri. Makan steak harus well done. Jangan yang medium. Kalau suka lebih enak medium, tapi harus well done dulu. Ya minimal kalau misalkan ya harus well done deh, jangan nggak boleh nggak matang. Dan itu pun kalian bisa aman makan steak sih menurut saya udah 6 bulan ke atas ya. Kalau misalnya masih 6 bulan ke bawah jangan makan makanan yang dibakar gitu. Sate-satean tuh jangan, karena ada arang apa sih yang angus-angus hitam itu kan yang berbahaya juga untuk janin. Itu jangan. 6 bulan ke atas, 7 bulan ke atas baru kalian aman makan steak atau sate, dan itu pun harus well done. Dan yang bakar-bakar, kalau misalnya kalian makan sate yang gosong-gosongnya jangan dimakan, harus dibuang. Lalap-lalapan jangan dulu. Pokoknya yang matang-matang semua. Itu untuk mencegah penyakit-penyakit yang tadi ya, sipil lah, sindrom lah, spina bifida lah, itu yang mencegah gitu. Pokoknya itu intinya. Terus untuk tes, tadi saya dengarnya tes untuk melihat CP ya, bukan CP atau apa sih tadi, Down syndrome atau CP sih tadi nanyanya? Tadi siapa yang nanya ya? Revi ya? Iya, izin menjawab Ibu, untuk Down syndrome Ibu. Oh, Down syndrome ya, oke. Oke, kalau misalnya Down syndrome tadi udah benar ya, jadi banyak screening. Ada juga sekarang di USG 4 dimensi. Nah, kalau misalnya USG 4 dimensi kan kalau misalkan zaman-zaman biasanya dulu tuh cuma buat lihat lebih jelas kan jenis kelaminnya gitu kan. Nah, itu ada juga kan yang sekarang udah ada yang sampai dilihat saraf-sarafnya itu udah kelihatan. Jadi udah bisa kedeteksi sebenarnya. Walaupun nggak 4 dimensi juga bisa 3 dimensi. Biasanya kalau misalkan umur janin yang udah mungkin 5 bulan ya, 5 bulan ke atas, 6 bulan ke atas udah bergerak-gerak kan. Nah, misalkan dia mengidap penyakit, dia diam aja biasanya. Jadi nggak bergerak, kok nggak aktif ya. Nah, itu tuh biasanya dokter mungkin curiga. Nah, itu biasanya akan dirujuk ke
4 dimensi kayak gitu. Dan 4 dimensi baru lebih kelihatan. Biasanya kayak gitu. Nah, terus ya sisanya ya kayak di tes darah, tes apa macam-macam sama tadi yang teman kalian bilang. Lalu untuk fisioterapi, apa yang bisa kita lakukan untuk pasien CP? Untuk fisioterapi pada pasien CP banyak. Tindakan kalian banyak banget untuk pasien CP. Mulai dari yang tadi teman kalian bilang, mulai dari atas, dari ujung kepala sama ujung kaki kalian pegang untuk anak CP. Ototnya lah, pernafasannya lah, latihan duduknya, latihan berjalannya, latihan berdirinya, macam-macam. Keseimbangannya kalian pegang semua kalau untuk anak CP. Nah itu tergantung ya. Terus gimana Bu? Kalau misalkan di sekali terapi terus kita pegang dari awal sampai akhir, waktunya habis dong. Ya iya. Jadi yang kalian nanti adalah anak CP ini bisa ngapain untuk pada saat dia datang ke kalian gitu. Maksudnya misalnya nggak bisa ngapa-ngapain Bu, ya udah latih dulu. Misalkan dia harusnya sudah bisa mengkurup atau gimana ya, kalian tengkurupin untuk latihan nafasnya. Mungkin masih bayi ya, jadi kalau misalnya latihan tengkurup dia kira-kira nafasnya nggak bisa ya dibalikin lagi kayak gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan dia. Misalkan dia sudah bisa duduk terus dia mau ke berdiri, ya latih ke berdirinya gimana. Biasanya jadi kalau tadi kan udah dijelasin gejalanya tuh biasa gangguan makanan, gangguan pernafasan, gangguan postural, macam-macam kan. Kalau dia nggak bisa duduk lemes ya, gangguan posturalnya kita benerin gitu. Makanya banyak. Jadi kalau misalnya CP itu dan anak-anak yang menderita CP, orang tuanya harus sabar, harus rutin datang terapi. Walaupun dia nggak datang terapi, di rumahnya dia harus terapi sendiri gitu. Karena kalau misalkan nggak terapi, seminggu nggak terapi itu aja tuh udah mengalami kemunduran lagi gitu. Nanti dari awal lagi kayak gitu penyakit CP, karena CP itu nggak akan bisa sembuh ya. Jadi kita setidaknya mencegah dia lebih parah, dan ya setidaknya dia lebih mandiri dan akan lebih parah dan tidak lebih parah gitu. Cuma dia untuk sembuh 100% nggak akan bisa. Gitu. Jadi memang orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus itu luar biasa sekali perjuangannya gitu. Kayak gitu. Nah itu peran orang tua biasanya di situ penting. Peran ayah dan ibu, peran ayah untuk memberi semangat untuk pada anak, semangat pada ibunya itu sama sangat penting di situ. Kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, izin interupsi. Fitria dulu aja. Ya udah. Sebelumnya saya Fitria Kurniasari, izin bertanya Ibu dan kelompok, apakah penyakit cerebral palsy ini salah satunya merupakan faktor dari keturunan? Terima kasih. Fitria mungkin bisa diulang pertanyaannya karena tadi suaranya kurang jelas. Ya. Apakah penyakit cerebral palsy ini salah satu faktornya bisa merupakan dari keturunan atau tidak ya? Terima kasih. Oh ya, Fitria mungkin izin mengulang pertanyaannya ya. Maksud Fitria itu penyakit CP apa bisa disebabkan dari keturunan gitu ya? Karena keturunan gitu maksudnya. Iya, Nadira. Oke. Terima kasih Fitria. Iya, terima kasih Nadira. Ya, mungkin Hani tadi udah interupsi. Iya, izin masuk Ibu dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hanifah Rahmatika, izin bertanya. Spina bifida kan merupakan penyakit kongenital ya. Nah, apakah penyakit ini dapat diketahui atau terdeteksi sebelum bayi lahir? Dan apa juga resiko dari dilakukannya operasi spina bifida pada bayi? Terima kasih. Hani, mungkin bisa diulang sekali lagi. Oh iya, ya jadi pertanyaannya itu spina bifida merupakan penyakit kongenital.
Apakah penyakit ini dapat diketahui atau terdeteksi sebelum bayi lahir? Dan apa resiko dari dilakukannya operasi spina bifida pada bayi? Oh ya, baik. Terima kasih, Hani. Oke, sama-sama. Terima kasih. Untuk pertanyaannya ditampung dulu ya, Ibu dan teman-teman. Sebentar. Ya, izin menjawab pertanyaan Hani terlebih dahulu. Pertanyaannya ialah spina bifida merupakan penyakit kongenital. Apakah penyakit ini dapat diketahui atau terdeteksi sebelum bayi lahir? Dan apa resiko dari dilakukannya operasi spina bifida pada bayi? Untuk jawabannya, spina bifida bisa dideteksi selama kehamilan atau bisa terdeteksi sebelum bayi lahir, yaitu dengan beberapa cara, di antara lain tes darah, USG, amniosentesis. Operasi ini perlu dilakukan sebelum usia kehamilan masuk minggu ke-26. Operasi dilakukan dengan melakukan proses pembedahan rahim yang dilanjutkan dengan menutup celah pada saraf dan tulang belakang janin. Nah, cara penanganan ini dinilai memiliki potensi cacat lahir paling rendah. Meski begitu, operasi ini sangat berisiko karena akan menyebabkan bayi lahir secara prematur. Agar aman, diskusikan secara matang dan dengan dokter sebelum tindakan ini dilakukan. Operasi spina bifida di dalam rahim tidak lepas dari resiko-resiko tertentu. Risiko dari operasi ini yaitu meningkatnya risiko kelahiran prematur, pecah ketuban dini, dan berkurangnya volume cairan ketuban. Kelahiran prematur sangat berbahaya karena dapat mencegah kematian bayi. Sehingga harus mempertimbangkan apakah operasi dalam rahim memang jalan yang paling terbaik. Apakah jawaban dari kami bisa menjawab pertanyaan dari Hani? Ya, sudah terjawab. Terima kasih, Zidni. Ya, mungkin sebelumnya izin menambahkan sedikit ya, Ibu dan teman-teman. Tadi kan dikasih tahu juga kalau bisa dilakukan dari tes darah, USG, sama amniosentesis. Di sini saya izin menjelaskan mengenai amniosentesis. Takutnya emang dari beberapa teman-teman ada yang belum tahu juga. Jadi amniosentesis ini adalah prosedur untuk menguji cairan ketuban atau amnio yang ada di rahim wanita hamil. Gitu, teman-teman. Mungkin tambahan dari saya segitu aja. Terima kasih. Ya baik, di sini selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Fitria. Apakah penyakit cerebral palsy ini bisa disebabkan karena keturunan? Jadi dari beberapa sumber yang kami baca, ada yang menyebutkan bahwa penyakit cerebral palsy ini disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan. Namun ada juga yang mengatakan tidak. Nah, jadi cerebral palsy ini dahulu itu dia dinamakan little disease.
yaitu pernah disalah tafsirkan sebagai brain paralysis. Jadi akhirnya dikenal sebagai spastic dysplasia. Nah, untuk cerebral palsy ini sendiri, dia itu tidak menular dan bukan penyakit keturunan. Nah, cerebral palsy ini ditemukan William Little, seorang dokter bedah Inggris pada tahun 1860. Nah, cerebral itu sendiri adalah kedua otak atau hemisfer, dan palsy itu adalah bermacam penyakit yang mengenai pusat pengendali gerakan tubuh. Jadi, di sini disebutkan bahwa kelainan ini bukan disebabkan karena perkembangan otak yang tidak sempurna, melainkan karena kerusakan otak yang terkena trauma, kuman, virus, maupun hal lain yang menyerang otak. Namun, penyakit ini bukanlah penyakit yang menular. Nah, jadi kalau dari pendapat yang ini bisa disimpulkan bahwa penyakit CP itu sendiri bukan merupakan penyakit yang disebabkan oleh keturunan, melainkan ada beberapa faktor dari luar. Seperti itu. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa itu merupakan faktor genetik. Seperti itu, Fitria. Apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih Firda dan kelompok. Ya, sama-sama. Mungkin ada tambahan dari Ibu, disilahkan Bu. Iya, ya apa? CP, ya memang ada penelitian memang bukan penyakit keturunan ya, cuma ada juga yang menyebutkan orang tua yang menderita CP berpeluang menghasilkan keturunan yang CP, cuma jarang ya, maksudnya penderita CP nikah punya anak itu jarang, kecuali dia kena CP-nya sudah menikah dan punya anak ya, mungkin itu bisa aja. Tapi lebih ke penyakit traumatis sih, sama penyakit yang karena bakteri. Istilahnya otaknya lah nggak berkembang sempurna kayak gitu sih kalau CP. Jadi biasanya bayi-bayi CP itu nggak tahu kalau dia punya tangan, nggak tahu punya kaki gitu. Jadi ya berdiam aja kasarnya seperti itu. Terus kalau untuk yang spina bifida tadi ya bisa terdeteksi dari kehamilan. Lalu tadi ya prosesnya bisa di dalam janin ataupun setelah bayi keluar. Bahwa bayi lahir baru dioperasi itu bisa. Memang harus dioperasi, kalau enggak ya nanti dia akan seperti itu terus. Kalau untuk kasus spina bifida biasanya gitu, kecuali yang spina bifida yang masih tingkat akan terjadi tadi nggak dijelasin sama temannya ya, nanti saya kasih materi ada. Jadi spina bifida itu ada dua, ada okulta sama sistika. Okulta itu yang paling ringan. Sistika itu ada meningokel dan meningokel sama ada dua juga. Itu nanti ada jelas di slide saya. Nah, mungkin kalau okulta bisa nggak dioperasi karena nggak terlalu berat. Jadi cuma memang ada nggak sempurna aja di tulang belakangnya gitu. Cuma dia nggak sampai menonjol gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya udah yang sistika biasanya sih pasti proses operasi kayak gitu. Kalau ada pertanyaan lagi nggak nih? Kalau nggak ada saya masuk ke saya tampilin slide saya. Saya share screen. Oke, ini tadi sih ini slide-nya udah saya jadi kombinasi sama punya teman kalian, sama saya tambahin sedikit, jadi nanti kalian baca yang dari sini nggak apa-apa. Sama saya masukin dari temennya juga kok. Jadi CP
Jadi secara gampangnya CP adalah bentuk klinis yang disebabkan karena kerusakan otak atau bentuk otak yang tidak cukup baik dengan otak. Sebagian bisa diketahui penyebabnya, sebagian ini tidak. Tanda-tanda gejalanya biasa menunjukkan ciri-ciri pada tahun kehidupan pertama. Nah, epidemiologinya sama, dari tadi saya ambil dari teman kalian, atau fisiologinya. Nah, ini penyebabnya tadi sama ya, 3. Jadi ada prenatal, perinatal, sama postnatal. Prenatalnya karena malformasi kongenital, infeksi selama dalam kandungan yang menyebabkan kelainan jantung. Jadi misalkan ibu yang kena bakteri rubella, tokso, sifitis, atau infeksi virus lainnya bisa kemungkinan anaknya menderita CP. Jadi biasanya kalau ibu hamil awal-awal tuh biasanya dokter menyarankan untuk tes darah, tes virus lah, toksoplasma kayak gitu-gitu. Nah itu kalau misalkan ini sih butuh terdeteksi virus ya diobatin dulu gitu. Karena biasanya kalau misalkan positif Rowell, jadi ada tes apa sih? Jadi virusnya itu virus lama yang masih aktif, ada juga virus baru yang masih agresif gitu. Kalau misalkan virus lama, misalnya sudah pernah ada rubella tapi sudah lama tapi masih ada dalam tubuh, itu masih nggak apa-apa. Waktu anak saya pertama juga seperti itu. Saya lupa namanya tes darahnya apa, tapi ya nggak apa-apa. Jadi sambil minum obat untuk janin itu ada, nggak apa-apa. Nah ini si virus ini dapat dari mana ya? Bisa dapat dari hewan peliharaan, makanya kayak bulu-bulu kucing gitu kan. Kenapa bulu kucing atau bulu-bulu yang hewan-hewan berbulu peliharaan itu sering harus divaksin ya, karena dia tidak menular ke manusia gitu, karena itu berpengaruh ke kita juga nanti. Terus dari makanan tadi yang mentah, kayak sayur mentah itu juga bisa rubella juga dari situ kayak gitu. Kalau misalnya nyuci yang nggak bersih, makanya disaranin makan makanan yang matang kayak gitu. Lalu ada radiasi, bisa jadi kan mungkin terpapar radiasi, bisa. Makanya kalau misalkan di ruang rumah sakit biasanya radiasi tinggi, jadi peringatan ibu hamil jarang masuk bla-bla itu karena ngaruh ke janinnya. Lalu ada tokografi darum. Nah ini kalau misalkan kalian pernah dengar ibu hamil muntah, itu wajar. Tapi kalau misalkan udah sampai muntahnya parah, nah itu penyakit gitu. Namanya tokografi darum. Jadi muntahnya hebat pada masa kehamilan, menyebabkan kekurangan cairan, penurunan berat badan, atau gangguan elektrolit. Kenapa parah ya? Bisa kalau misalkan ibunya nggak mau makan, ya nggak ada asupan untuk janin, ya bahaya, janinnya kekurangan nutrisi. Jadi mau harus dibawa ke rumah sakit, diinfus. Jadi anak bayinya keselamatan. Kalau enggak ya bisa kekurangan cairan itu ya bisa menyebabkan kerusakan pada otak gitu. Lalu ada afiksia, tidak bisa bernafas spontan. Ini bisa juga disebabkan karena solusi plasentanya lepas dari dinding rahim bagian dalam sebelum proses persalinan. Placenta previa, nah itu berada di bawah ari-ari bagian bawah. Nah ini biasanya kalau misalkan placenta previa ini biasanya dokter akan menyarankan untuk sesar. Karena kalau misalkan dia normal, ari-arinya, jadi apa sih placentanya keluar duluan, terus bayinya di dalam belum bisa, kan namanya kalau bayi normal itu susah ya, kalau ari-ari mungkin bisa diambil kalau bayi. Jadi ari-arinya, jadi normalnya itu bayi dulu yang keluar, baru ari-ari ngikutin. Tapi kalau misalkan proses pada kasus placenta previa ini, karena bayi placentanya di bawah bayi, jadi otomatis kan placentanya keluar duluan. Nah bayinya masih dalam. Kalau namanya di salurannya terputus ya bayinya nggak bisa nafas. Ya syukur-syukur kalau bayinya bisa untuk keluar, kalau nggak kan susah juga, masih di dalam tapi dia udah bisa nafas, itu bisa kegagalan oksigennya nggak nyampe otak, ya itu bisa menyebabkan CP. Pada proses natalnya kurang suplai oksigen pada proses kelahiran sama yang mungkin kayak tadi itu, jadi placenta udah lepas, akhirnya ya kekurangan oksigen. Terus pendarahan intrakranial, mungkin pada saat kehamilan terjadi benturan seperti itu karena bantuan dari dokter, bisa jadi terutama lahir atau prematur. Biasanya kalau misalkan untuk lahir normal si ibu nggak bisa ngedan, biasanya akan divakum sama dokter, di force gitu, di faucet.
kepalanya. Nah itu bisa menyebabkan kerusakan otak juga kalau kayak gitu. Terus untuk bayi bayi sesar pun walaupun itu biasanya dijepit ya, jadi ngambilnya mungkin nggak sampai pakai tangan tapi pakai jepit gitu. Jadi bayinya walaupun perutnya sesar gitu, dia ngambilnya nggak pakai tangan, jadi pakai kayak semacam penjepit. Nah itu mungkin juga menyebabkan trauma lahir kayak gitu. Postnatal bisa yang setelah kelahiran bisa jadi karena trauma kecil, stroke cedera kepala, infeksi, meningitis. Makanya ada virus vaksin-vaksin itu ya untuk mencegah ini meningitis kayak ini. Ada vernicatrus, kerusakan otak akibat kedinginan bilirubin, cedera kepala. Misalkan bayi jatuh, makanya bayi kenapa kalau jatuh bahaya itu bisa menyebabkan lumpuh gitu. Ada yang dia 2 tahun, ya pernah waktu saya praktek 2 tahun, ya ibunya cerita ya dari lahir sampai 2 tahun normal gitu, bisa jalan, bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba dia jatuh terus langsung CP, ya ada seperti itu. Jadi ya bahaya bayi jatuh, anak jatuh ya seperti itu gitu. Lalu ada kernicterus ini adalah bilirubin. Jadi kalau bayi itu biru, kuning bayi kuning itu bisa menyebabkan CP gitu. Ini dijelasin kadar bilirubin yang tinggi dalam darah sering ditemukan pada bayi baru lahir, bisa menyebabkan kernicterus dan kerusakan otak. Bilirubin itu sendiri merupakan hasil penguraian sel darah merah saat dalam kandungan. Pasokan yang membawa oksigen dan zat besi dikembalikan ke tubuh ibu. Setelah bayi lahir, sel darah merah tersebut harus diurai sendiri. Bilirubin sendiri itu diolah di dalam hati, kemudian dibuang melalui usus dan ginjal bersama tinja dan urin. Berhubung si hati bayi ini belum sempurna, jadi banyak bilirubin yang menumpuk dalam darah bayi yang menimbulkan warna kuning. Gimana cara ngilanginnya? Ya harus minum ASI yang banyak gitu. Makanya bayi-bayi lahir harus kalau ibu-ibu jangan dulu bilang minum yang banyak, ASI-nya yang banyak biar anaknya sehat. Nah itu benar, maksudnya buat membantu si bayi ini sekresi bilirubinnya gitu yang numpuk karena si hatinya kan belum maksimal gitu. Makanya biasanya sebelum pulang misalkan sesar biasanya 3 hari 2 malam ya di rumah sakit. Nah itu sebelum pulang tuh ibunya dicek, bayinya dicek bilirubin. Kalau misalkan bilirubin normal boleh pulang, kalau enggak ya dia harus di sinar UV. Biasanya kalau kalian pernah lihat di rumah sakit ada bayi yang di sinar UV itu mungkin ya bilirubinnya tinggi. Kadar bilirubin pada bayi masih dikatakan normal jika kurang dari 12 mg per desiliter. Kalau lebih dari 12 mg perlu di fototerapi dengan penyinaran sinar biru berpanjang gelombang 420 sampai 448 nanometer. Kalau lebih 25 mg perlu transfusi tukar darah beberapa kali. Kalau lebih dari 30 mg biasanya sulit tertolong, bisa menyebabkan butaan, tuli, dan kerusakan otak, sehingga menyebabkan kecacatan, penurunan kecerdasan, bahkan kematian. Nah ini nih yang lebih dari 30 mg per desiliter ini yang bisa menyebabkan si CP tadi. Nah klasifikasi CP ini ada 4 biasanya. Ada spastik, atotose, ataksia, flasid. Jadi biasanya anaknya kena penyakit CP tipe spastik gitu. Spastik itu biasanya ciri-cirinya peningkatan tonus postural atau berlebihan. Jadi anaknya kaku. Si anak itu kalau misalnya kalian lihat yang anaknya CP yang kaku kayak gitu, yang tegang semuanya, nah itu spastik. Nah itu untuk CP spastik biasanya kerusakannya di traktus corticospinalis, bagian otaknya di situ. Kalau atetosa itu gangguan koordinasi gerakan yang tidak terkontrol. Jadi anaknya goyang-goyang terus geraknya. Dia mau ngambil apa tapi kemana-mana. Jadi tujuannya adalah ngambil minum tapi dia kemana-mana dulu gerakannya. Nah itu CP juga. Itu biasanya kenanya yang kerusakannya kalau misalkan tipe atetoid ini di ganglia bangsalis. Lalu ada CP ataksia, gangguan keseimbangan. Jadi dia tidak bisa duduk seimbang, ya tidak bisa berdiri juga, pasti harus pakai penyangga walaupun untuk latihan jalannya. Nah itu kerusakannya di cerebellum. Lalu ada tipis flasid. Flasid itu tonus posturalnya rendah, jadi lemes kalau CP-nya benar-benar kayak
apa ya, kayak tisu gitu deh. Jadi kalau misalnya diangkat ya, kalau misalnya ditidurin ya, kalau tidurnya benar-benar ngikutin apa desk tidurnya. Kalau misalnya ditaruh di bola pilates, kalau kan ada bola pilates ya, tidurannya benar-benar yang tidurnya kita tidurin ya dia melengkung kayak bola kayak gitu saking nggak ada tonus posturalnya gitu. Nah itu kalau vertebral palsy biasanya kerusakannya di brainstem atau batang otak. Ini tiap-tiap CP ini beda-beda ya tipe kerusakannya. Gejala klinisnya tadi sama teman kalian, briscospastic. Sebentar, kedengeran nggak suara saya? Kedengeran ya? Anak saya. Kedengeran soalnya anak saya nyetel. Jadi, kecilin dong sayang, kecilin nak. Gejala klinisnya ada gerakan involuntar, atetosis, tremor. Yang tadi ya tremor itu kayak gini, jadi dia tangannya pasti gerak-gerak gitu. Gangguan koordinasi, gangguan mental, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan bicara, gangguan sensibilitas, kesulitan berjalan, kesulitan menelan, kesulitan menghisap, penundaan dalam perkembangan bicara, kesulitan bicara. Nah ini dari 1 sampai 15 ini adalah peran fisioterapi semua. Nah, bayangin kalau gangguan penglihatan ya pasti dia akan ke dokter mata. Nah kita juga harus kita ngelatih dia kan harus tetap pinter-pinter fisioterapi. Jadi dia gangguan penglihatan, gangguan pendengaran juga, bicaranya juga nggak jelas. Kita harus buat mengalihkan dia biar misalkan kita ngelatih dia untuk ngambil sesuatu ya harus pakai macam-macam cara. Kita ngasih mainan, printing biar dia fokus ke situ kayak gitu macam-macam. Misalnya nanti kalian lihat misalnya mau pas praktek di rumah sakit kalian masuk ke klinik anak, fisioterapi anak itu rame pasti. Anak-anaknya lah ada fisioterapi itu kitanya harus aktif, jangan diem aja gitu. Harus seperti itu untuk latih anak pasien CP. Nah, ini tonus postural dapat dilihat dari beberapa aspek. Dilihat dari bentuknya ada hipertonus, hipotonus, dan fluktuating. Hipertonus itu tadi yang spastik tadi ya. Jadi tonusnya melebihi dari normal, jadi tegang. Jadi mungkin kalau misalnya siapa tangan ya normalnya seperti ini. Tapi kalau dia yang spastik ya pasti begini terus gitu. Hipotonus ya lemes, nggak punya tulang. Fluktuating ya tetoid dan jadi berubah-ubah. Nah bayangin kalau misalkan hipertonus pasien spastik CP spastik. Jadi bayangin kalian dari bangun tidur mungkin kalau tidur dia bisa biasa, tapi dari bangun tidur sampai dia tidur lagi dia seperti itu terus posisinya. Jadi semuanya ototnya tegangnya berlebihan, itu bisa kalian bayangin yang muskuloskeletal yang di situ tuh macam-macam kan, bisa ya pasti ada tegangan otot, bisa jadi mungkin bisa menjadi kuat lama-lama jadi ya spasme, terus jadi kontraktur seperti itu, yaitu macam-macam di situ muskuloskeletal yang terjadi pada anak itu. Pada anak CP. Jadi ya kita harus, ya tadi kalau misalnya dia spastik ya kita harus mungkin merilisnya dengan cara ya tadi ya mungkin salah satunya dengan massage seperti itu. Lalu dengan latihan-latihan seperti itu. Lalu dilihat dari distribusinya ada quadriplegi, triplegi, diplegi, hemiplegi, monoplegi. Nah ini jadi kalau CP itu ada misalnya CP spastik, quadriplegi, berarti dia CP-nya jenis spastik. Lalu yang terkena adalah mengenai keempat anggota gerak. Jadi keempat anggota geraknya dua tangan, dua kakinya tuh lumpuh parah gitu istilahnya. Jadi udah dia cuma bisa tidur aja. Nah itu latihnya gimana? Nah itu kita lihat dulu kondisi seluruhnya. Lalu ada triplegi. Kalau triplegi mengenai satu anggota gerak atas dan kedua gerak anggota bawah. Jadi semuanya sebenarnya kena, cuma yang lebih parah anggota gerak atasnya salah satu, kanan atau kiri, dan dua anggota gerak bawah, kaki kiri kanannya juga kena, juga lumpuh gitu. Lalu kalau diplegi mengenai kedua anggota gerak bawah, jadi sebenarnya keempat anggota gerak tubuhnya lumpuh, tapi anggota gerak bawahnya lebih parah, jadi dia nggak bisa jalan kasar, tapi anggota gerak atasnya masih lebih normal dari anggota gerak bawahnya, masih bisa digunakan.
Saraf itu diplegi. Kalau hemiplegi satu sisi, entah itu kanan atau kiri yang lumpuh gitu. Kalau monoplegi salah satu anggota gerak, yang nggak tahu yang mana, tangan kanan, tangan kiri, atau kaki kanan atau kaki kiri, seperti itu. Saya pahami di sini distribusinya. Jadi kalau misalkan CP, nanti kalau misalkan kalian nyebutin CP apa? CP spastik, CP spastik triplegi. Oh, berarti CP-nya jenis spastik, yang terkena adalah salah satu anggota gerak atas dan dua anggota bawah, kayak gitu. Paham? Paham nggak? Paham ya? Ya mungkin kalau misalnya untuk CP lebih ke saraf-sarafnya nanti ada di patoneuro ya. Kalau ini kan saya lebih ke muskulonya aja, jadi yang lebih ke alat geraknya aja. Komplikasinya, nah ini komplikasinya ini yang kita cegah gitu. Deformitas pasti ada. Jadi ada deformitas menyebabkan tightness, tegangan berlebihan, ya deformitas bentuknya tidak sesuai dengan normalnya ya, menyebabkan tightness, berlanjut menjadi kontraktur, lama-lama jadi kontraktur, lalu menjadi subluxasi sehingga menyebabkan berdiri posisi jinjit misalkan. Jadi kalau misalkan spastik tadi saya bilang dia dari bangun tidur sampai tidur lagi posisinya spastik, jadi dia kakinya biasanya scissor gait, jadi kakinya menyilang gitu, terus jinjit gitu. Jadi kalian bisa bayangin kayak gitu. Jadi dia kayak scissor menyilang, kaki kanan sama kaki kirinya menyilang, lalu jinjit, posisinya seperti itu terus. Nah itu pasti otot-otot betis sama otot pergelangan kaki belakangnya itu kan tightness, pasti kan lama-lama menjadi kontraktur, memendek sehingga menyebabkan jinjit. Nah itu kita latihnya ya kita rilis dulu tightness-nya itu. Jadi kita masas dulu pelan-pelan, lalu posisinya kita rubah kakinya. Jadi yang tadi kakinya jinjit-jinjit kita rubah. Makanya ada sepatu Avo itu kalau kalian pernah tahu, nih ankle foot prosthese yang pakai apa namanya besi-besi itu loh, sepatu khusus penyakit yang kaki yang besi itu. Nah itu biasanya anak situ pakai itu. Lalu ada fraktur akibat tulang rapuh yang karena jarang digunakan. Nah itu biasanya pasien-pasien seperti ini biasanya kalau jarang digunakan jadi kakinya kecil, tangannya kecil, kayak gitu kan, pernah lihat kan? Nah itu menyebabkan rentan rapuh gitu. Makanya setidaknya minimal dia di rumah digerakin sama orang tuanya, pasif lah gitu. Jadi ya harus seperti biar massa ototnya ada gitu. Jadi nggak kecil kakinya kayak gitu. Kalau misalnya kecil dia akan gampang fraktur gitu. Kalau ada skoliosis pasti ya di situ. Karena tadi kemarin kita udah bahas skoliosis karena adanya kebiasaan posisi tubuh yang terus-menerus ya, CP seperti itu kan, dia terus-menerus posisi seperti itu pasti otomatis akan mengarah ke skoliosis juga. Lalu ada decubitus itu luka tonjolan di dalam tubuh badan. Jadi posisinya terus-menerus. Jadi misalkan sering ada di sakrum 1 atau 5. Seperti yang menonjol-nonjol, sikus. Jadi kalau misalnya dia posisi tidur terus-terusan, nanti biasanya yang menonjol, bagian-bagian tubuh yang menonjol akan menyebabkan luka. Lama-lama jadi decubitus. Jadi makanya kalau misalnya orang stroke itu disarankan pindah posisi, positioning gitu. Jadi 2 jam sekali pindah kiri kanan. Ke kanan 2 jam, ke kiri 2 jam, terlentang 2 jam seperti itu. Jadi segitu terus. Karena untuk mencegah decubitus, kalau udah decubitus sudah susah lagi. Decubitus itu awalnya kecil kayak luka kecil lama, kalau nggak diobatin, nah itu kalau udah decubitus harus rutin bersihin. Karena kalau nggak dibersihin nanti dia tambah lama tambah besar ya kayak luka bolong gitu loh di dalam itunya, lama-lama ya nanti ada bakteri masuk ya tambah lagi penyakitnya gitu, ada tambah. Kalau udah bakteri masuk ke dalam tubuh udah susah gitu. Kalau ada gangguan mental akibat kurangnya stimulasi optimal ya, gangguan mental udah pasti ya. Jadi biasanya pasien CP ini untuk sosialisasinya pasti kurang. Jadi dia kadang-kadang nggak mau deketin sama orang atau malah lebih berani sama orang, sama itu bisa jadi gitu. Prognosanya, nah ini kerusakan pada anatomi otak bersifat menetap sehingga anak CP tidak dapat menjadi normal 100% atau tidak dapat sembuh.
Dan yang pasti kita ingat, otak bisa distimulasi atau diasah untuk bangkit yang disebut dengan daya spastisitas. Jadi makanya harus sering dilatih, tadi saya bilang. Jadi misalkan dia udah dilatih, sudah mengalami kemajuan, orang tuanya udah cukup, ini kayaknya udah cukup yang saya nggak usah dilatih lagi deh, Pak, misalkan. Ya jangan kayak gitu. Nanti lama-lama kalau nggak dilatih lagi ya, kalau dia di rumahnya bisa melatih ya nggak apa-apa, tapi kalau bisa enggak, ya mundur lagi kayak gitu. Sama aja gitu. Jadi nanti kalau dari awal lagi kita ngelatihnya lebih susah. Memang itu berkesinambungan, jadi memang rutin. Nah, ini prinsipnya simulasi seoptimal mungkin sesuai dengan tingkat CP-nya ke arah yang lebih mandiri agar tidak terjadi komplikasi. Pencegahannya tadi ya, yaitu makanan-makanan bergizi, jangan merokok, hindari paparan zat berbahaya, kunjungi dokter secara teratur, makan makanan yang matang, terus saya bilang pokoknya jangan yang berkarsinogen seperti itu. Lalu ada Down syndrome, nah ini sama ya, biasanya kayak gini Down syndrome semua. Nah ini Down syndrome itu angka kematian, angka kehidupannya lebih tinggi ya, rentang tinggi lebih daripada CP. Karena sebenarnya dia kalau Down syndrome dia nggak parah, dia bisa sampai tua kok gitu. Bisa bersosialisasi, nah jalan-jalan juga bisa gitu. Cuma ya memang ya pasti beda ya, ada yang gangguan mental, retardasi mental itu pasti ada di situ. Ini pokoknya kromosom 21. Ini saya terusin. Nah, ini ciri-cirinya sama kalian. Jadi ada matanya tuh epicanthifol, salah satu ciri-cirinya mukanya bulat, sebelah bagian belakangnya datar seperti itu. Penyakit-penyakit yang dan kondisi yang menyertai Down syndrome biasanya untuk penyakit kondisi yang ringan, biasanya ada infeksi saluran pernafasan, konstipasi, kulit kering, dan kondisi mata. Nah, infeksi saluran pernafasan ini ya bisa kita lihat dengan latihan pernafasan. Biasanya kalau untuk anak-anak Down syndrome ya latihan bernafas aja gitu. Kalau dengan kondisi berat ada hipotiroid, ada penyakit Hirschsprung, yaitu penyakit kongenital yang ditandai dengan penyumbatan pada usus besar karena otot-otot dalam usus bergerak dengan tidak sepastinya. Nah, ini harus dioperasi. Lalu ada kondisi jantung. Lalu pelatelasannya sama, pencegahannya ya sama kayak tadi. Nah, ini spina bifida. Ini spina bifida seperti ini. Jadi spina bifida adalah kondisi yang terjadi ketika janin berkembang di dalam rahim dan tulang belakang tidak membentuk dengan benar. Beberapa vertebra atau ruas tulang belakang tidak menutup untuk membentuk lingkar normal mereka di sekitar sumsum tulang belakang. Jadi kalau pada kondisi normal, sistem saraf itu berkembang dari pinggiran sel di sepanjang punggung embrio. Dalam 1 bulan pertama kehamilan, ujung-ujung piringan ini melengkung, menutup, dan membentuk tabung saraf. Seiring waktu, tabung saraf ini akan berkembang menjadi otak dan sistem saraf di tulang belakang. Jika proses ini tidak berjalan dengan lancar, beberapa ruas tulang belakang tidak dapat menutup dengan sempurna sehingga menciptakan celah. Jadi yang harusnya dia menutup sempurna, tadi karena ada beberapa hal, tidak semua, jadi ada celah jadi si tulang belakang itu harusnya kan tulang belakang ada ya torakal 12 gitu kan, lumba 5 seperti itu. Nah, dia ada yang hilang gitu seperti itu. Penyebabnya ya ini kekurangan asam folat. Ini faktor keturunan. Orang tua yang pernah memiliki anak dengan spina bifida mempunyai risiko lebih tinggi untuk memiliki bayi dengan kelainan yang sama. Jadi kalau misalkan anak pertamanya spina bifida, mungkin anak keduanya memiliki risiko juga. Nah, ini bisa dicegah. Jadi bisa dicegah ya dengan cara ya tadi pengobatan, obat-obatan atau ya dipantau terus sama dokter. Makanya kalau misalkan kita ke dokter itu biasanya ditanya riwayat hamil, riwayat anak pertama, riwayat kelahirannya gimana seperti itu. Jadi biar tahu. Nah, itu kalian harus isinya dengan jujur dan jelas. Nah, jenis kelaminnya lebih sering dialami perempuan. Saya kurang tahu kenapa. Obat-obatan tertentu, diabetes, wanita yang mengidap diabetes memiliki risiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan spina bifida. Jadi kalau misalnya diabetes, jadi wanita yang diabetes pada saat hamilnya benar-benar dikontrol gula darahnya, jangan sampai dia tinggi gitu. Kalau ada obesitas, nah ini jenis-jenis spina bifida yang tadi saya bilang, ada spina bifida itu ada 2, spina bifida occulta dan spina bifida cystica. Spina bifida cystica itu ada meningokel sama myelomeningokel.
Spina bifida occulta ini yang termasuk yang paling ringan dan umum karena hanya mengakibatkan terbentuknya celah kecil di antara ruas tulang belakang. Umumnya tidak mempengaruhi saraf sehingga penderita cenderung mengalami gejala ringan atau bahkan tanpa gejala. Jadi nggak berasa ya. Mungkin kita salah satu dari kita mungkin ada yang terkena spina bifida occulta, cuma ya karena nggak berasa ya udah kan, karena nggak bermasalah gitu. Paling tanda-tandanya kayak kelihatan ya ada rambut sekitar yang terkena di daerah lumbal 5 atau sakrum. Itu sekitar itu ada bulu-bulu, ada rambut. Lalu dari situ ada pigmentasi kulit, ada lekukan kulit dan lapisan lemak sering terjadi di lumbal 5 sama sakrum 1. Nah ini kalian kalau mau iseng-iseng coba aja dilihat lumbal 5 sama S1 kalian ada nggak nih tanda-tandanya. Mungkin Kak bisa juga kena spina bifida kan, cuma ya benar-benar enggak ya. Ini ringan ya, jadi yang ini yang nggak perlu dioperasi karena tanpa gejala sebenarnya. Spina bifida cystica ini, nah ini udah terjadi herniasi jaringan, keluarnya jaringan dari tempat secara abnormal. Kalau yang tipe meningokel biasanya permukaannya terbentuk berukuran cukup besar sehingga selaput pelindung sumsum tulang belakang mencuat keluar dari beberapa celah di tulang punggung dan membentuk kantung. Nah ini kalau meningokel merupakan jenis spina bifida yang paling jarang terjadi. Kalau yang spina bifida mielomeningokel ini merupakan jenis spina bifida yang paling serius, di mana kanal spinal bayi terbuka sepanjang beberapa ruas tulang belakang sehingga membentuk kantung berisi selaput dan sumsum tulang belakang yang menonjol keluar pada daerah punggung. Pada kasus yang sangat berat, kantung ini bahkan tidak memiliki kulit. Tanda-tandanya biasanya kelemahan otot sesuai dengan lesi, gangguan BAB atau BAK, gangguan sirkulasi, terjadi fraktur, menyebabkan deformitas kontraktur yang menyebabkan atrofi dan terjadi gangguan sensori kulit. Nah ini bisa dilihat bedanya. Ini timbul pada bayinya. Nah ini ada gambar bayi cuma saya potong. Nah ini kalau misalnya spina bifida occulta ini sudah ada si tulang belakangnya tidak bentuk sempurna, tapi nggak ada si sarafnya nggak bermasalah, spinal cordnya nggak ada yang keluar, jadi itu cuma tumbuh-tumbuh. Nah ini cuma ada rambut aja. Kalau misalkan meningokel ini cuma adanya, ini ada sudah keluar aja, cuma nggak sampai ke tabung sarafnya, sih mungkin cairan aja. Nah kalau yang mielomeningokel ini ya sudah sampai saraf spinalnya sudah keluar ke belakang. Nah ini yang harus dioperasi, diperbaiki. Karena kalau enggak ya bermasalah nanti pada saat besarnya. Ini perbedaannya di sini, bisa kelihatan jelas. Gejala dan komplikasinya gangguan mobilitas, ditandai dengan tubuh bagian bawah mengalami kelemahan otot atau bahkan lumpuh, ya pasti ya, karena si itu tulang belakang saraf tulang belakangnya bermasalah, pasti ada lumpuh. Gangguan saluran kemih dan pencernaan, hidrosefalus. Lalu ada meningitis juga memiliki resikonya. Pengobatannya operasi pasca lahir, operasi fesus, dan perawatan komorbid. Nah ini setelah operasinya, tugas fisioterapi adalah membantu pasien beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari, seperti terapi okupasi atau terapi fisik, menggunakan alat bantu, penanganan untuk gangguan saluran kemih dan pencernaan dengan obat-obatan maupun operasi, pengembangan keterampilan fisik yang mengarah anak pada kemandirian, pencegahan perkembangan deformitas, perubahan struktur dan bentuk. Misalkan kalau misalkan dia perlu alat bantu, kita latih alat bantunya. Kita latih cara menggunakan alat bantunya seperti apa, gitu. Mandirinya bisa berjalan sendiri, setidaknya seperti itu. Setidaknya lebih ke kemandirian. Pencegahannya tadi sama ya, mereka teman kalian ya, asam folat biasanya lebih. Nah seperti itu. Jadi pemeriksaan CP kalau misalkan mungkin nggak terdeteksi dari awal, mungkin ibu biasanya ya nanti kalau misalkan kalian punya anak, sedangkan kalian udah tahu runutannya, misalkan umur segini nih, umur 2 bulan harusnya bisa apa, umur 3 bulan harusnya bisa apa. Nah itu kalau misalkan nanti umur 5 bulan tapi kok belum bisa miring-miring ya, nah itu belum bisa ini ya, belum bisa tengkurap ya, terus umur segini kok belum bisa ini ya, itu kalian harus curiga. Nah, itu dibawa ke dokter anak sebaiknya kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Erupsi Bu. Ya, Mila. Iya, mohon
izin, apakah kami... Ya, ada pertanyaan? Bisa dipahami materi-materi yang tadi? Jadi ya, yang tadi teman kalian udah jelas. Jadi udah saya rasa udah cukup dipahami. Nah itu tadi yang paket saya itu gabungan dari teman-teman kalian sama yang saya punya, jadi tambah-tambahin kayak gitu. Biar lebih itu aja, komplit aja sih. Oke, nah ada lagi? Kalau nggak ada, saya sudahi. Nanti bisa langsung WhatsApp saya kalau misalnya ada pertanyaan. Oke. Baiklah, saya cukupkan kuliah kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.